Ibu jangan anggap enteng ini, Bu. Murtad itu kafir, Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sering sekali kita melihat hari-hari ini di media sosial. Dan ini kita lihat bukan dari para mukolab saja, tetapi sebagian ustadz ternyata sangat suka mengotak-ngatik firman Tuhan. Membaca ayat demi ayat, lalu mereka tafsirkan menurut udernya mereka Bapak Ibu. Dan yang paling sadis lagi adalah mereka mencari orang junjungan mereka di dalam kitab yang kita imani. Sementara di lain sisi mereka tahu dan mereka sering beritakan bahwa Alkitab yang kita imani sudah palsu. Bapak Ibu, kita percaya satu hal. Apapun kata dunia mengenai iman percaya kita berpegang apa kata firman Tuhan. Kita percaya apa kata firman Tuhan. Kita lakukan apa kata firman Tuhan. Kita dengar apa kata firman Tuhan dan kita taati semua apa kata firman Tuhan. Inilah kelebihan kita bila dibandingkan dengan orang-orang dari seberang saudaraku, RT 06. Di mana RT 06 mereka harus berpegang pada dua hal. Kalau kita cukup berpegang pada satu hal, yaitu pada firman Tuhan. Nah, yang lain saudara, kita hanya perlu mendengar tanpa perlu dan wajib kita taati. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan, itu semua sudah lebih daripada cukup kepada kita. Maka kita perlu sekali berada di dalam firman Tuhan sehingga hidup kita selalu dipimpin oleh kuasa Ruach HaKudes, oleh kuasa Roh Kudus. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Di dalam kitab Kolose dikatakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka ketika kita mendengar ada orang yang mengabarkan, memberitakan, menceritakan kepada kita, ada pribadi nantinya yang memberikan syafaat kepada kita, maka perlu kita ingat apakah pribadi itu sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab atau tidak. Kalau tidak, kita tidak perlu beriman, bahkan kita harus menjauh dari ajaran itu Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, kita harus taati apa kata firman Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, itu diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Ini kata Alkitab. Maka sangat mustahil kita imani, kita percaya apabila ada pribadi lain yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Karena kita imani apa kata firman Tuhan, inilah iman Kristen saudara. Iman Kristen adalah berpegang teguh pada apa kata firman Tuhan, bukan pada apa kata orang. Di dalam ayat yang ke-17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Makanya firman Tuhan katakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Ketika Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus berkata kepada orang Yahudi, kepada orang Israel pada waktu itu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, aku telah ada. Orang Yahudi sangat marah kepada Yesus Kristus. Bahkan orang Yahudi bertanya, umur kamu belum saja 50 tahun. Tapi kamu sudah mengatakan sebelum Abraham ada, kamu sudah ada. Kamu ada. Siapa sih kamu ini? Nah, marah orang Yahudi, tidak bisa terima. Karena mereka tidak bisa melihat keilahian Yesus Kristus. Dan mereka tidak bisa melihat bagaimana ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana didikan demi didikan yang diberikan oleh Yesus kepada para murid dan kepada orang banyak. Dan kemanapun Yesus pergi pada waktu itu saudara, berbondong-bondong orang datang hanya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahkan banyak orang berkata apa? Dari mana hikmat yang dia dapatkan? Lalu orang bertanya, siapa dia ini? Siapa dia? Pengajarannya begitu luar biasa. Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu di luar batas kemampuan manusia. Bahkan belum ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa melakukan apa yang dia lakukan.
Dan kita belum pernah melihat setiap sesuatu yang terjadi seperti yang dia lakukan. Mukjizat belum pernah. Luar biasa, siapa dia ini? Dari mana asalnya dia? Bahkan ada yang menjawab, bukankah dia anak Yusuf si tukang kayu? Bapak Ibu, mulailah orang-orang meragukan dan mempertanyakan dari mana asal usulnya. Kenapa? Karena melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir lidahnya Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu. Dan orang basi belum ngeh, Bapak Ibu, dari mana asal Yeshua HaMashiach. Yang orang lihat adalah kemanusiaannya, dia berasal dari keluarga tukang kayu. Maka segala yang dia lakukan, yang dia ucapkan, seolah-olah orang tidak percaya kalau dia berasal dari keluarga tukang kayu. Orang tidak percaya kalau dia adalah wujud Elohim yang kelihatan. Bagaimana ketika terjadi dialog, diskusi antara Yesus dan para murid, ketika Yesus bertanya kepada Filipus, apa kata Filipus? Bagaimana jawaban para murid ketika Yesus bertanya, siapa aku? Sampai Yesus berkata, sekian lama aku berada bersama dengan kamu, masih saja kamu mengatakan, menanyakan, di mana Bapa? Tunjukkan Bapa itu kepadaku. Yesus berkata apa? Siapa yang melihat aku, maka orang itu melihat Bapa yang mengutus aku. Karena ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Jadi saudaraku, Yeshua HaMashiach adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, karena semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita raba, yang kita pegang, itu diciptakan melalui firman. Jadi, maka jadilah. Saudaraku para pencinta sejarah Habaget, maka kita sering sekali mendengar huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal dan dia yang akhir. Alif Utau, Alfa dan Omega. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah tergiur dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut para guru palsu, nabi palsu. Mereka pintar sekali menyamar. Guru-guru palsu itu pintar sekali menyamar, Bapak Ibu. Maka tertulis dalam Alkitab, seandainya waktu tidak dipersingkat, bisa-bisa orang percaya tidak selamat. Yang pertama sekali mengenai guru palsu. Ajaran guru palsu itu begitu nyata di depan mata kita. Begitu luar biasa, Bapak Ibu. Maka saya selalu ulang-ulang, berdiri teguhlah di atas fondasi iman yang benar. Pastikan firman Tuhan tertanam dalam hati dan pikiran kita, dan pastikan kita berada selalu di dalam firman Tuhan. Ya, jangan pernah kita terpisah dari pokok anggur yang benar, Bapak Ibu. Karena ada banyak sekali pokok anggur yang tidak benar. Nah, cuma satu pokok anggur yang benar. Banyak sekali orang mengatakan jalan menuju ke Roma, tetapi cuma satu jalan menuju ke surga. Semua agama, semua organisasi selalu mengatakan agamaku ada organisasiku yang paling benar. Banyak nabi dan banyak rasul. Cuma hanya satu, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, jangan pernah tergiur dengan ucapan-ucapan nabi palsu, guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Kalau saudara tergiur, maka saudara berada di bawah hukuman, Bapak Ibu. Ketika saudara menyangkal Yesus Kristus, maka saudara sudah jauh daripada keselamatan itu. Karena keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya Bapak Ibu selalu ulang-ulang mengenai keselamatan, mengenai Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena ini yang sangat kita butuhkan. Jangan sampai kita keluar dari jalur, saudaraku. Jangan sampai kita keluar dari rel. Jangan sampai kita keluar dari firman. Kita tidak bisa berbuat apapun, dan kita tidak akan bisa menuju ke kediaman yang kekal, ke surga, kalau kita keluar dari firman. Kalau kita tidak berjalan berdasarkan atas apa petunjuk firman, Bapak Ibu. Kalau kita keluar dari jalurnya, kita keluar dari firman, kita tidak ikuti apa kata firman, maka kita tidak akan sampai ke surga, Bapak Ibu. Dan kita tidak akan bisa bertemu dengan para soleh-soleh Tuhan, dan kita tidak akan bisa bertemu dengan Bapa.
Sang pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya, kita tidak akan bisa bertemu dengan Bapa Yahweh. Di mana Bapa yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dialah Yod He Waw He Yahweh. Jadi saudaraku para pencinta channel Habaget, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Habaget, jagalah iman kita selalu agar kita berada di atas pondasi iman yang benar. Assalamualaikum Bishim HaMashiach, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Waruah HaKodesh memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.